Selamat malam teman-teman sekalian, semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Malam hari ini kita ada ngobrol-ngobrol diskusi secara daring. Akan membawakan pemaparan malam hari ini adalah Ibu Yuyum Fani. Beliau sebagai representasi Indonesia untuk ACWC. Banyak pengalamannya, itu kita bisa memulai diskusi dari kita malam hari ini dengan pemaparan dari Ibu Yuyum. Saya persilahkan Ibu Yuyum. Oke, terima kasih Mas Sota. Terima kasih atas kesempatannya malam ini, di mana kita akan berdiskusi sedikit. Saya juga berbagi pengalaman sebagai ACWC Wakil Indonesia di ASEAN untuk hak anak, bilangnya Asian Commission on the Promotion and Protection Women and Children. Ya, nah, kalau mau tahu lebih banyak bisa berkunjung ke web. Nah, di website ASEAN itu memang belum update ya, tapi bisa dibacalah gitu. Oke, untuk hari ini, saya sedikit bagi saja pengalaman selama di masa pandemi ini. Memang banyak sekali hal yang muncul di isu-isu anak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam isu anak sendiri, saya pikir teman-teman sudah sangat memahami clustering-clustering yang ada di Konvensi Hak Anak. Ini untuk reminder kita, karena menurut saya sangat penting bagi teman-teman yang bergerak di lapangan atau yang melakukan advokasi atau terkait dengan hak anak, dia harus tahu terkait dengan klaster-klaster ini. Karena inilah payung kita sebenarnya. Ini untuk pengantar saja bahwa di klaster hak anak ini ada beberapa hal yang sudah diupdate. Kita lihat di hak anak di sini ada yang umum-umum. Prinsip-prinsip ini tidak boleh dilanggar. Ini yang melekat dalam setiap implementasi yang teman-teman lakukan nanti ke depan terhadap address isu-isu anak. Nah, ini hak sipil kebebasan, mungkin sudah biasa kita lihat, tapi ada satu cluster, saya tidak bilang cluster, tapi satu chapter dalam laporan di KHA itu ada menambah tentang kekerasan terhadap anak. Jadi kekerasan terhadap anak ini yang dulu dia masuk di bawah lingkungan keluarga dan alternatif, ini menjadi chapter sendiri dalam kekerasan. Sehingga memang orang merasa dia bukan menjadi bagian dari SAP, tapi dia menjadi core juga dalam pelaporan di KHA. Kalau teman-teman mau update bisa dilihat di laporan UNCRC Komite terkait dengan update-update chapter-chapter yang ada di KHA. Nah, selanjutnya lingkungan alternatif, mungkin ini cuma panduan saja teman-teman, saya pikir sudah banyak tahu, tapi kita tidak boleh lepas dari klaster-klaster ini. Nah, sekarang juga ditambah dengan disabilitas. Dulu kita cuma baca kesehatan dasar dan kesejahteraan, tapi sekarang ditambah dengan disabilitas menjadi klaster yang masuk di kesehatan dasar. Nah, pendidikan rekreasi ini masih sama, masih perlindungan khusus itu masih banyak sekali sama ya. Jadi ini pengantar saja, siapapun nanti yang bekerja di isu anak, dia tidak boleh lepas dari klaster-klaster yang ada di KHA ini. Ini yang menguatkan kita, apapun itu, itulah payungnya. Kalau kita bicara UPA, payungnya tetap adalah KHA. Nah, kita memang membongkar banyak informasi, baik itu di riset, survei, di berita, dimanapun. Nah, kita memotret itu dari jauh. Karena yang nanti kondisional di lapangan itu teman-teman lah di lapangan yang tahu untuk kondisional anak yang betul-betul real terjadi lingkungan kita. Bisa jadi misalnya di Bekasi itu berbeda isunya dengan Depok misalnya. Atau berbeda isunya dengan Jakarta Pusat. Nah, itu yang nanti akan dilakukan teman-teman untuk memotret dari jarak dekat terhadap isu anak. Nah, yang saya sampaikan ini adalah common, yang umum ya, yang saya lihat muncul pada saat pandemi. Nah, disinilah beragam sekali yang terjadi, tapi tidak jauh dari masa sebelum pandemi. Justru
beberapa isu itu meningkat di dalam tataran rumah tangga. Karena kan selama ini anak, bapak, ibu, dan keluarga itu nggak kemana-mana gitu. Mereka dalam satu rumah, ketemu pagi, siang, malam. Kalau dulu kan, kalau pagi anak ke sekolah, bapak kerja, ibu sibuk mungkin, sore atau malam baru ketemu. Nah sekarang 24 jam kita bisa bilang kita ketemu terus nih dengan keluarga. Sehingga banyak sekali isu-isu yang muncul dalam ranah rumah tangga. Misalnya kekerasan terhadap anak. Nah ini menjadi angka yang signifikan meningkat. Nah data-data nanti teman-teman bisa lihat. Banyak sekali data yang muncul. Dan ternyata kasus incest itu yang paling muncul. Kemarin saya juga dapat dari teman saya di Kabupaten Bogor itu juga bilang, kenapa ya Bun, karena mereka manggil saya kadang Bunda, itu kok bisa ya incest itu sangat tinggi sekarang. Nah kenyataannya memang kasus incest banyak terjadi sebanyak 770 kasus. Nah saya pikir ini apa ini loh, warning apa yang harus kita lakukan terhadap kasus incest ini. Memang kekerasan, tapi incest itu menurut saya menjadi double kekerasan gitu ya. Nah ini juga muncul di mana-mana. Dari diskusi kami juga di ASEAN juga sama isunya, kekerasan anak dan perempuan itu meningkat di masa pandemi. Jadi bukan di Indonesia saja, di ASEAN juga sama. Ternyata dampak pandemi itu menurut saya tidak jauh beda di negara-negara ASEAN. Nah ini kita lihat nih, mayoritas anak tersebut mengalami kekerasan akibat kejengkelan orang tua, keterbatasan ekonomi, finansial keluarga yang menjadi sulit, dan rendahnya pengetahuan pengasuhan anak dan hak anak oleh orang tua, ini menjadi pemicu menurut saya yang paling sangat tinggi. Karena kalau menurut saya, kalau ekonomi merosot pun, tapi kalau orang memahami soal pengetahuan pengasuhan hak anak, saya pikir akan jauh lebih baik pengetahuannya. Tidak akan banyak terjadi kekerasan ataupun isu-isu lain yang muncul. Begitu juga dengan rendahnya partisipasi anak. Karena kita tahu kadang komunikasi antara orang tua dengan anak itu tidak cukup saling mengenal. Karena kalau anak ngomong A, bisa jadi orang tua nggak cocok. Anak nakal, anak bandel, anak apa. Padahal itu model bentuk mereka berargumentasi. Melatih mereka untuk berargumentasi, saya pikir itu sangat bagus. Tapi ternyata di situasi pandemi itu malah parah gitu. Partisipasi nggak ada, pengetahuan pengasuhan nggak ada, ditambah lagi dengan kondisi finansial orang tua yang saat ini banyak sekali yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu berdampak pada meningkatnya kekerasan. Nah, ini juga berpengaruh pada dampak psikologis anak. Saya pikir ini kayak satu kesatuan ya. Kalau memang anak itu mungkin di rumahnya sering mengalami kekerasan, saya pikir dampak psikologis ini juga nggak akan lepas dari itu. Tapi sayang penelitian itu di Indonesia belum ada, saya lihat ya, belum banyak. Ini saya ambil dari China, kok nggak salah ini kemarin, saya lupa. Nah itu memang di penelitian itu memang mengatakan menunjukkan gejala depresi, kecemasan dan lain-lain. Dan saya juga berkomunikasi dengan beberapa anak-anak, sama, mereka juga merasa bosan, merasa nggak enak, merasa banyak hal. Apalagi orang tua gitu sekarang kan juga stres, yang nggak biasa mendidik anak di rumah sekarang menjadi tanggung jawab orang tua juga gitu. Tidak bisa diserahkan saja kepada guru. Nah ini muncul juga waktu kami melakukan diskusi anak di ASEAN, itu juga muncul isu-isu ini juga terjadi. Jadi saya pikir sama ya, nggak hanya di Indonesia, di anak-anak di negara ASEAN lain juga sama, mereka mengalami ini. Ini mengapanya? Ada satu hal yang mereka tidak berinteraksi dengan teman sebaya, karena biasanya sekolah mereka bisa bermain, berinteraksi, tapi di masa pandemi ya belajar jarak jauh. Nah pengasuhan juga sama, ini juga tadi di kita belum ada surveinya, yang saya ambil dari beberapa informasi di Google, itu memang terjadi gitu ya, gangguan terhadap pengasuhan, di mana orang tua sendiri mengalami tekanan, artinya dia akan berpotensi berdampak pada pengasuhan terhadap anak. Nih, pernikahan anak, ini juga menurut saya sangat mengerikan angkanya gitu ya. Jadi angka pernikahan anak itu meningkat di masa pandemi, dan banyak sekali dispensasi.
yang diberikan oleh KUA. Anehnya beberapa berita yang saya baca juga, mereka itu belajar jarak jauh, tapi pada akhirnya suka ngedate. Nah, ngedate ini yang banyak berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan. Apalagi kita lihat nih di NTB, itu kan memang kita terkenal dengan merarik kode ya, atau kawin lari. Nah, itu ternyata di 500 perkawinan anak dilaporkan terjadi dalam masa pandemi. Ini warning yang sangat kuat buat kita ini loh. Tapi mudah-mudahan nanti kalau teman-teman mau mapping di wilayah masing-masing, kita lihat apakah angka pernikahan anak ini meningkat atau tidak di wilayah kita. Kalau meningkat harus kita address. Karena sangat-sangat tidak baik untuk tumbuh kembang anak ke depan. Nih pemahaman mengapanya? Pemahaman tentang kesehatan reproduksi masih rendah, anak lebih banyak bersama pacar atau pasangannya. Situasi emergensi itu ternyata juga menjadi pemicu meningkatnya pernikahan anak. Nah, mudahnya saya bilang tadi memperoleh dispensasi itu mudah banget ya. Jadi di Undang-Undang Perkawinan kita yang baru nomor 16 tahun 2019 kalau nggak salah saya itu memang membolehkan adanya dispensasi gitu. Cuma ya itu semua orang menggunakan dispensasi jadinya. Nah, terus ada bilang juga kalau belum menikah itu perawan tua gitu ya. Lu kok udah dilamar kalau lu nolak, lu nanti jadi perawan tua. Nah, paham-paham yang kayak gini yang kadang-kadang apa ya, mempercepat orang untuk menikahkan anaknya atau anak-anak pun saya kan sudah laku gitu loh. Nah, itu. Eksploitasi seksual anak di dunia online ini juga meningkat drastis dan bukan cuma aja di Indonesia, terjadi di ASEAN juga, ini juga meningkat sama. Kita bisa baca datanya, ada di sini malah 3 dari 10 anak mengalami kekerasan seperti texting, pesan teks yang menurut dirinya atau teman-temannya tidak senonoh, gambar porno. Nah, apalagi kita tahu kalau teman-teman melihat anak-anak sekarang kan sudah dekat dengan gadget ya, karena mereka harus belajar jarak jauh lewat gadget. Nah, itu juga dimudahkan mereka untuk mengakses yang lain. Yang saya tahu, beberapa informasi dari yang saya terima, itu justru website yang terkait dengan orang dewasa atau pornografi itu memudahkan akses. Dan terkadang anak-anak pada saat main game itu ada top up yang memang berbau pornografi di sana. Dan itu saya sudah pernah menemukan ada anak yang engage dengan iklan, akhirnya dia minta maaf, meraba-raba penisnya gitu ya dan lain-lain. Dan ini menurut saya kalau memang orang tua itu tidak punya kemampuan dalam pengetahuan dalam penggunaan media online, itu akan sangat sulit. Dan juga walaupun biasanya pemerintah sudah membuat banyak batasan-batasan ya, website-website yang tidak boleh dikunjungi itu udah banyak, tapi tetap aja banyak hal yang juga bisa dilakukan atau bisa dikunjungi. Nah, dari survei KPAI juga ini penggunaan gadget untuk main game ada 59%, mereka buka YouTube 60,4%, mencari informasi 71,6%. Nah, kita nggak tahu mencari informasinya seperti apa. Nah, anak tidak sekolah ini juga ternyata muncul terancam gitu ya. Bahasanya 24 jiwa siswa di dunia ini kini terancam putus sekolah. Nah, karena memang dampaknya signifikan. Saya pikir kalau orang tuanya kehilangan sumber ekonomi, bisa jadi anak tidak bisa lagi mengikuti pembelajaran. Kalau terjadi pernikahan anak, artinya umumnya anak-anak tidak sekolah. Jadi banyak sekali dampak yang menyebabkan anak-anak tidak sekolah. Cuma saya juga tidak dapat informasi terkait dengan pekerja anak itu seperti apa, yang juga nanti akan terkait dengan anak tidak sekolah. Kita lihat lagi, anak berhadapan dengan hukum. Ini juga ternyata bertambah. Tapi mereka ini umumnya ikut temannya gitu. Biasanya kalau ngumpul-ngumpul gitu, mereka biasanya terjebak gitu ya dari temannya. Nah, di sini ada penambahan kasus terjadi pada korban kejahatan seksual serta anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Jadi isu-isu anak berhadapan hukum juga menjadi tinggi pada saat pandemi. Nah, anak bosan di rumah, mereka kemudian berkumpul tadi ya, dan mungkin juga rendahnya partisipasi anak di rumah, sehingga anak lebih senang mencari
diskusi atau mencari temannya. Nah, selanjutnya saya melihatkan beberapa kebijakan pemerintah yang sudah dibuat, walaupun sudah dibuat, tapi mungkin implementasinya yang harus kita pertanyakan, gitu kan? Karena sudah ada strategi nasional penghapusan kekerasan, tapi kita kan kekerasan tetap meningkat, gitu ya. Yang kedua, pencegahan perkawinan anak, tapi angka perkawinan anak meningkat. Gitu. Stranas penanganan anak tidak sekolah, tapi anak tidak sekolah meningkat gitu. Nah, saya dapat juga stunting, cuma saya nggak punya data berapa anak-anak yang stunting gitu ya. Saya nggak mencari data itu karena saya lebih fokus kepada child protection issues. Nah, protokol masa pandemi itu juga banyak dibuat. Kemarin waktu awal-awal saya mengikuti nih ada beberapa, tapi selanjutnya saya belum update atau belum dapat informasi lagi protokol-protokol apa yang dibuat oleh pemerintah di masa pandemi. Misalnya ada protokol penanganan korban kekerasan, tata kelola data anak, protokol pengasuhan bagi anak dengan orang tua tunggal, ODP, PDP terkonfirmasi dan meninggal karena COVID, protokol pengeluaran dan pembebasan anak melalui asimilasi yang awal-awal kita ribut dengan isu ini ya. Jadi protokol ini dibuat juga oleh pemerintah, tapi mungkin kita perlu tahu pelaksanaannya seperti apa gitu ya, karena kadang kita by paper itu bagus tapi by implementation itu perlu dipertanyakan gitu. Nah, yang terakhir apa yang bisa kita lakukan? Ini yang mungkin nanti teman-teman bisa juga memotret dari dekat bagaimana terkait dengan kapasitas. Artinya awareness dari stakeholder terkait perlindungan anak, baik dia duty bearer ataupun stakeholder. Ini yang perlu teman-teman lihat. Kesadarannya sejauh mana. Kalau memang itu kurang, itu yang harus kita geber kepada orang-orang yang terkait atau sebagai duty bearer dan stakeholder itu sendiri yang harus kita approach, harus kita dekatkan, harus kita improve kapasitasnya. Peningkatan kapasitas terkait hak anak, perlindungan anak, duty bearer dan stakeholder. Ini menurut saya sangat penting karena kalau tidak kita gaungkan, tidak kita perkenalkan, itu mereka tidak akan pernah tahu bahwa mereka adalah orang yang wajib untuk melindungi anak-anak mereka. Literasi digital dan permasalahan kekerasan dan eksploitasi seksual di ranah daring. Ini juga perlu dilakukan karena tadi saya bilang banyak orang tua itu tidak paham dengan penggunaan gadget. Mereka yang memberikan anak tapi mereka tidak bisa kontrol. Dan juga banyak sekali sekarang anak-anak itu bermain game Mobile Legends segala macam itu kayaknya sudah menjadi kebiasaan baru. Mereka kumpul rame-rame. Terutama yang saya lihat itu anak laki-laki ya banyak. Itu mereka rame-rame itu bermain game. Nah, kadang masuklah itu unsur-unsur pornografi di game yang tidak bisa mereka tolak karena itu pop-up-nya masuk tiba-tiba. Nah, memastikan layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas untuk mencegah dan menangani perkawinan anak dan edukasi tentang kesehatan reproduksi. Ini juga sering dilakukan, tapi nggak tahu ya kenapa kok angka pernikahan anak itu tetap meningkat gitu. Apa memang kurang greng gitu, kurang mantap gitu. Nah, peningkatan keterampilan terutama untuk vokasi dan pemberian peluang lapangan kerja. Nah, ini juga menjadi penyebab kalau tidak ada skill mereka untuk vokasi dan peluangan lapangan kerja ini memang sulit juga untuk mengatasi isu-isu yang terjadi di lapangan. Nah, aparat KUA tidak dengan mudah memberikan dispensasi dan saya harap nanti keluar lagi kebijakan dari MA mungkin ya untuk tidak mempermudahkan mengeluarkan dispensasi karena angkanya mengerikan ini pernikahan anak melalui dispensasi. Nah, yang lainnya mendorong pedoman penyelenggaraan, mendorong pembuatan protokol terhadap pembelajaran jarak jauh, mendorong implementasi protokol, meningkatkan kesediaan layanan pendukung psikososial yang bisa diakses anak-anak. Nah, saya tadi baru dapat ternyata KPPA baru saja melaunching nanti ya minggu depan ya, SAPA, telepon SAPA 129. SAPA itu ternyata sahabat perempuan dan anak. Padahal sebelumnya ada TESA 129, telepon sahabat anak. Tapi ada juga yang dari TEPSA, yang dari
Kemensos, telepon perlindungan sosial anak. Nah, semoga semuanya itu berjalan dengan baik gitu ya, tidak hanya nama tapi membingungkan komunitas, membingungkan anak. Ini kita mau lapor ke siapa nih sebenarnya? Karena terlalu banyak matahari menurut saya. Nah, menjamin kesehatan anak-anak dan lembaga pengasuhan termasuk bagi mereka yang dalam lembaga pembinaan. Saya pikir teman-teman ini sudah banyak tahu nih kalau bicara tentang pengasuhan di lembaga-lembaga alternative care, mungkin kok kita bisa bilang ya. Pembinaan mungkin ini juga lebih kepada di lapas atau apa. Nah, ini dari saya yang mungkin bisa untuk bahan kita diskusi terkait dengan isu-isu anak di masa pandemi. Ini yang kita potret, saya bilang tadi dari helikopter, tapi nanti perlu dilakukan diskusi lebih intens di tingkat wilayah masing-masing. Di mana teman-teman nanti bisa melakukan, kalau saya selalu bilang itu, lihat dari clustering, ambil mana yang priority, mana yang bisa didiskusikan menjadi prioritas, dan apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak dan orang dewasa untuk mengedres isu di wilayah kita sendiri. Jadi itu pola kalau kami dulu pengalamannya untuk melakukan strategic planning, kita bisa memotret lebih luas, tapi teman-teman di daerah harus memotret lebih kecil lagi, disesuaikan dengan kondisional di wilayah masing-masing. Nah itu yang nanti akan dijadikan rencana strategis dari mungkin sahabat anak ke depan. Mungkin itu Bang Sotar dari saya sementara. Mudah-mudahan waktunya tidak lewat gitu ya. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi atau nanti ada yang perlu klarifikasi atau apa. Silakan. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan. Mungkin saya sedikit menyampaikan beberapa poin. Tadi yang saya perhatikan, Bu Yum menyampaikan mengenai klaster. Ada 5 klaster ya Bu Yum ya, 5 klaster untuk hak anak di dalamnya yang teman-teman nanti juga di bagian akhir bisa mendapatkan materinya. Saya pikir ada 5 klaster dari hak sipil kebebasan, lingkungan keluarga pengasuhan, disabilitas kesehatan kesejahteraan, pendidikan rekreasi kegiatan budaya, dan juga perlindungan khusus gitu. Nah ini memang menjadi cara berpikir yang mesti kita pahami bersama, hak-hak apa yang kita upayakan untuk penuhi. Kemudian tadi Bu Yum juga menyampaikan bahwa ini adalah gambaran yang besar gitu, yang mungkin akan bisa lebih mendalam lagi di konteks lokal masing-masing, mulai dari tingkat kekerasan yang meningkat, kemudian tentang psikososial, kesehatan mental, bagaimana kesehatan mentalnya anak-anak di masa pandemi dengan berbagai tantangannya, mesti PJJ juga, kemudian juga pernikahan anak yang cenderung meningkat, lalu ada eksploitasi seksual karena sekarang akhirnya anak-anak harus belajar secara jarak jauh gitu, dan kemudian anak-anak yang juga putus sekolah. Beberapa waktu lalu kalau nggak salah memang ada sebuah artikel yang tulisannya mengatakan anak pamit dari sekolah gitu ya karena tidak sanggup mengikuti pembelajaran jarak jauh gitu. Terus anak berhadapan ada yang dipukul juga sama emaknya pakai sapu sampai mati kan? Wah, betul. Itu yang tadi ya Bu, kekerasan di dalam rumah tangga itu juga meningkat ya. Gitu. Dan situasi anak berhadapan hukum. Nah, teman-teman, itu sedikit pemaparan dan juga ada beberapa poin yang praktis yang Bu Yuyum sudah sampaikan.